Halo semuanya, kembali lagi di episode Learning with Viltrox, dimana ini adalah episode khusus tentang pembelajaran seputar fotografi dan videografi yang disupport oleh lensa Viltrox. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara untuk mengambil foto yang estetik yang biasanya banyak digunakan oleh fotografer landscape. Cara untuk mengubah foto yang ada airnya, elemen air, itu menjadi ala-ala kabut gitu, untuk menciptakan foto yang terkesan surreal dan ya balik lagi estetik untuk dinikmati para penontonnya. Bukan penonton kali ya, penikmatnya, viewersnya gitu ya. Teknik ini sendiri adalah teknik yang benar-benar populer digunakan oleh para landscape photographer dan mereka yang mungkin biasanya baru belajar mulai motret, karena sebenarnya bisa gua kategorikan juga sebagai teknik yang cukup mudah untuk dilakukan, cukup low effort, dan juga nggak butuh banyak aksesoris yang terlalu ribet. Jadi buat kalian yang baru mulai pun, kalian bisa turut mempraktikkan teknik fotografi yang satu ini. Pertama, kita bahas dari segi gearnya dulu. Jadi gear yang kalian gunakan, pertama banget harus kalian perhatikan itu kalau bisa udah memiliki weather sealing atau punya rating yang dia cukup aman untuk kena cipratan air. Sebenarnya kalian bisa lihat juga cirinya kayak di beberapa lensa Viltrox. Untuk lensa kalian bisa lihat di sisi belakang mountingnya, kalau yang udah weather seal tuh biasanya punya gasket karet, punya sealing di bagian mountingnya, dan itu adalah untuk mencegah masuknya moisture atau kelembapan dari ya ketika kalian syuting di air terjun atau mungkin di pantai gitu ya. Dan kamera pun sebenarnya kalian bisa cek juga, kalau kamera kalian di sisi port-portnya itu tutupnya punya banyak sealing karet, itu biasanya mereka udah punya kategori weather sealing. Dan ya itu adalah rekomendasi biar kalian seaman mungkin untuk mengambil foto di lokasi-lokasi tersebut. Karena mau di laut ataupun di air terjun gitu ya, itu pasti bakal banyak moisture, kelembapan, bakal banyak cipratan air juga. Jadi ya biar lebih aman. Tapi kalau misalkan gear kalian belum yang udah weather shield, ya usahakan agak jaga jarak aja gitu. Mungkin pakai lensa-lensa yang agak tele gitu kan. Jadi kalian agak jaga jarak dengan si air terjun atau si hempasan ombaknya kalau kalian bermain di pantai. Lalu masih soal gear yang wajib kalian bawa juga dari segi aksesoris, itu adalah yang pertama kalian perlu untuk membawa tripod, karena kita berusaha untuk menerapkan teknik ini kita harus sestabil mungkin, jangan sampai ada pergerakan sedikit pun di kamera kita. Dan yang kedua, kalian perlu membawa ND filter, karena sebenarnya teknik yang kita lakukan ini adalah teknik long exposure, di mana shutter speed yang akan kita gunakan itu sangat rendah atau bahkan shutter speed panjang gitu ya. Jadi ya kita harus menggelapkan exposure-nya ketika motretnya padahal di siang hari gitu. Jadi salah satu yang wajib banget adalah ND filter. Dan ND filter sekarang itu nggak mahal ya. Jadi dibandingkan zaman dulu mungkin lumayan mahal. Sekarang kalian bisa cari ND yang variabel yang kalian bisa ubah-ubah dan harganya cukup terjangkau. Mirip-mirip lah sama tripod. Sekarang kita masuk ke cara pengambilannya sendiri. Kayak yang tadi gue bilang, kalian butuh tripod. Pastiin kamera kalian udah dipasangkan ke tripod. Kalian udah memilih komposisinya mau motret kemana, dan pastikan tripodnya tuh bener-bener stabil ya, jangan tanggung-tanggung, jangan sampai bisa kesenggol, apalagi kalau kalian bermain di pantai gitu ya, bakal kena ombak-ombak. Bahkan mungkin biar lebih stabil, kalian bisa letakkan pemberat juga di sisi bawahnya. Lalu di kamera kalian sendiri, coba untuk set ke shutter speed yang cukup lambat. Biasanya gue pribadi itu bermain di 1/2 detik kalau mulai coba-coba gitu ya, tapi kalian pun boleh untuk bermain agak panjang, mungkin ke 1 atau 2 detik. Lalu dari shutter speed tersebut, kalian tinggal atur aja bagaimana biar dapat exposure yang tepat. Berarti kalian bisa mengatur dari segi aperturnya, ISO-nya udah pasti gunakan yang paling rendah, dan kalau misalkan kalian udah di aperture yang kalian pengen cuman gambarnya masih keterangan, manfaatkan aksesoris yang tadi, yaitu adalah ND filter. Kalian putar ND-nya ke exposure yang tepat gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di kameranya ke exposure yang kalian inginkan. Lalu untuk motretnya sendiri, itu kalian juga sebisa mungkin mengurangi getaran di kameranya. Jadi kalau kita motret kan kita bakal mencet, dan itu biasanya akan menggerakkan kameranya walaupun sangat sedikit. Rekomendasi dari gue, biasanya beberapa orang itu menggunakan remote shutter. Jadi shutter dari kameranya bisa dikendalikan dari jauh. Bisa pakai remote yang colok kabel mungkin, atau pakai aplikasi. Beberapa kamera sekarang juga udah bisa dikontrol dari aplikasi. Tapi gue sendiri, gue merekomendasikan biar nggak ribet gitu ya, gue menggunakan timer. Biasanya gue pakai timer 2 detik. Jadi ketika gue motret,
dia akan hitung mundur 2 detik doang, abis itu dia baru mulai motret. Sehingga pas motret, itu tangan gue terlepas dari kamera gitu. Jadi bener-bener bakal stabil banget. Nggak ada gerakan dari mencet si kameranya, dan ya so far itu yang menurut gue paling reliable buat gue pakai. Tapi itu harus dilatih juga feeling kalian, karena biasanya mungkin kalau air terjun enggak ya, dia kan terus-terusan. Cuman kalau kayak ombak, kalian harus ngatur feelingnya, karena setiap kali kalian menekan shutter, itu proses motretnya akan delay 2 detik gitu. Kalau misalkan pakai timer tadi. Tapi setelah mencoba berkali-kali, itu salah satu cara yang paling efisien dan paling mudah menurut gue pribadi. Nah, setelah nyobain berkali-kali teknik ini, tips yang gue cukup rekomendasikan dari segi komposisi, itu kalian kalau bisa selalu mencari satu objek atau subjek, gue nggak tahu ya nyebutnya apa ya, tapi kita bilang saja objek yang diam di dalam fotonya gitu ya. Jadi ketika airnya bergerak, kita harus punya point of interest yang akan dilihat orang-orang, karena airnya akan menjadi kabut gitu kan. Kita harus punya point of interest, itu bisa berupa pulau, bisa berupa batu gitu ya, atau bisa berupa juga mungkin kalau kalian hoki bisa ada objek-objek tertentu di dalamnya, mungkin kayak ayunan. Kadang beberapa pantai ada ayunan-ayunan, atau mungkin ada kapal yang lagi diem gitu kan, yang agak-agak karam ketika lagi lautnya agak pasang. Nah, itu bisa juga kalian jadikan point of interest di dalam foto kalian. Itu lumayan menambah estetika dari hasil foto kalian. Lalu kalau di laut, yang gue rasakan masih berkaitan komposisi, itu sebisa mungkin kalian jangan ambil ketika ombak datang. Karena ketika ombak datang tuh agak susah buat timingnya, apalagi kalau pakai teknik yang gue tadi, pakai timer. Justru paling enak itu ketika selesai ombak dan airnya mengalir balik ke laut. Nah, itu biasanya jauh lebih gampang buat dapet foto yang estetik. Nah, tapi gue harus ingatkan juga kalau gue juga wajib untuk memberikan tips soal keselamatan di sini. Apalagi kalau kalian motretnya di laut ya. Tapi ini sebenarnya berlaku juga lah kalau kalian motret landscape di kondisi seperti apapun gitu ya. Kalau kalian di air terjun atau di laut, kalian harus aware juga dengan sekitar kalian. Dan kalau kalian motret pengen ngambil long exposure ini di daerah-daerah pantai, saran dari gua itu sebisa mungkin ada guide pertama. Dan kalian kalau bisa, bukan kalau bisa, ini wajib sebenarnya. Menurut gua wajib kalian ada spotter. Spotter itu yang mengasis kalian juga ketika kalian lagi motret gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ombak yang kalian lagi fokus ngatur komposisi atau semacamnya, ombak di laut itu kadang ketika pasang juga beda-beda gitu ya. Kapasitasnya kadang tiba-tiba gede banget, itu sebisa mungkin ada orang di belakang kalian yang megangin juga gitu. Dan aware dengan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sendirian, satu orang satu kamera gitu kan, sibuk motret semua. Sebisa mungkin harus ada spotter, karena ya balik lagi, keselamatan tetap nomor 1 gitu ya. Ya kalau foto kalian dapat bagus pun terus kalian jangan sampai lah gitu ya. Jadi, tapi itu bukan hal baru, itu banyak terjadi, sehingga balik lagi gue akan menekankan dari poin keselamatan ini adalah hal yang sangat-sangat wajib kalian perhatikan. Dan ya, itu dia cara untuk mendapatkan hasil foto air menjadi kabut di dalam foto landscape kalian, yang pastinya bisa bikin foto kalian terlihat lebih menarik. Dan ya, silahkan coba. Semakin kalian mencoba, seperti biasa ya, kalau soal skill fotografi, makin dicoba kalian bakal makin jago, makin dapet feelingnya. Tapi gue harus ingetin, perhatikan juga soal keselamatannya. Itu paling penting lah kalau kalian lagi melakukan kegiatan landscape fotografi. Dan kalau teman-teman punya tips lain, mungkin boleh juga share di kolom komentar, karena boleh juga bakal membantu gue rasa buat teman-teman yang lain yang pengen coba teknik ini. Sama untuk series ini, kalian juga boleh request ya. Taruh aja request kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Kita pengen bahas apa lagi di di episode-episode selanjutnya di series Learning with Viltrox ini. Ini kayak kaku banget video ini ya, tapi ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.